ketemu lagi. Kali ini saya membuat readingan dengan tema alasan kenapa dia masih mengirimkan kamu energi negatif atau black magic. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Oke, yang mau private reading boleh DM aja. Yang mau terapi boleh, saya ada di seputaran Depok. PP akomodasi makan ditanggung oleh pasien. Terapinya untuk apa sih? Sakit hati, dendam, marah, emosi. Bisa untuk penyakit fisik, diabetes, migrain, jantung, segala macam. Tapi saya lebih fokus ke psikis dan black magic ya, seperti sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, mau berhenti ngerokok, mau berhenti narkoba, autis, bipolar, transgender, biseksual, homo, lesbi, udah ya. Sembelit, susah tidur ya. Udah gitu ada pelakor, ada pebinur, kena black magic dan diblokir ya. Terus saya punya produk ya, ini ada 3, cuman ini sama aja udah didoain juga. Ini yang pink 25, yang putih halus 20, yang putih kasar 15. Ini gunanya untuk apa sih? Bisa untuk minum, mandi, masak, ngepel ya. Nanti dikasih tahu caranya. Nah, ini manfaatnya apa gitu kan? Bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar. Bisa di resto, cafe, hotel, rumah ya. Terus udah gitu bisa untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, membuka pintu-pintu rezeki, dan juga bisa untuk punya aura positif. Saya juga rutin minum dan mandi air garam ya. Oke, kita mulai aja ya. Alasan dia masih mengirimkan energi negatif atau black magic kepada dirimu. Oke. Oke, I know that. Ini sebenarnya kartunya simple, tepat, padat ya, tapi memang aku lebih suka kartu kayak gini gitu. Kalau tarot itu lebih storytelling ya, tapi selera sih gitu. Sebentar ya, dirapihin dulu. Ini lebih singkat, tepat, padat. Kalau tarot kan, tapi selera sih ya. Cuman memang itu untuk kartu tambahannya aja kalau tarot itu. Oke, ini ya, gini ya. Terus ini ada bottom of the deck-nya. Terus kita tambahannya pakai tarot deh. Tarot ya, tarot. Oke. Alasan dia masih mengirimkan black magic atau energi negatif pada dirimu. Oke. Oke deh. Oke, ya, alasannya dia masih mengirimkan black magic kepada dirimu karena dia tuh sebenarnya nggak mau berhenti. Kalau dia sebenarnya, dia tuh kadang mau berhenti enggak, tapi kenapa dia nggak mau berhenti? Karena dia masih mau sama kamu. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang punya banyak keberuntungan gitu loh ya. Kenapa dia nggak mau berhenti ngirimin itu? Karena dia pingin kamu kembali lagi sama dia gitu loh ya. Walaupun kamu ada rasa sakit hati gitu ya, tapi sebenarnya sejujurnya dia mau ngajak kerjasama. Kenapa? Karena posisi dia sekarang lagi morat-marit dalam hal keuangan, dan dia mau menarik lagi rodanya ke atas. Tapi yang aku lihat nih, kayaknya kamu udah nggak mau gitu. Kenapa? Karena yang lalu itu menyakitkan untuk kamu. Kenapa? Sakit hati ya, mungkin ada pengkhianatan ya. Ya, dia cuma manfaatin kamu doang. Padahal sebenarnya kamu tuh tulus, sayang gitu ya, loyalitasnya ada gitu ya. Apalagi ada yang pernah menikah mungkin ya gitu, dan kamu mungkin dikhianati itu juga bisa ya. Kamu udah loyalitas, udah setia, tapi dia malah ragu, mengkhianati gitu kan.
yang membuat kamu akhirnya sakit hati banget sama dia, dan ternyata dia menduakan kamu demi uang. Mungkin dia berpikir kalau misalkan dia sama orang lain itu dia akan dapat hal yang sama gitu rezekinya, tapi ternyata enggak gitu. Malah mungkin pasangannya yang sekarang itu membuat dia rodanya turun ke bawah. Oke, makanya kalau udah nikah itu atau punya hubungan yang baik itu dijaga ya. Jadi intinya kenapa sih dia masih mengirimkan energi negatif atau black magic kepada kamu? Karena dia masih mau sama kamu. Karena bersama kamu tuh dia tuh udah banyak banget dapat hal-hal yang luar biasa, keberuntungan gitu, terutama dalam hal finansial. Nah, akhirnya ada pengkhianatan yang dia lakukan. Dia berpikir kamu dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan yang lebih dari kamu, biar dia terus mendapatkan materi-materi yang berlimpah dengan dia meninggalkan kamu. Jadi kayak batu loncatan. Tapi ternyata setelah dia meninggalkan kamu, dia memilih orang lain, justru malah dia membuat roda perekonomiannya dia turun gitu loh. Makanya kenapa dia pingin kembali lagi sama kamu, dia pingin kamu yang nyari dia ya, dia pingin ngajak kerja sama karena memang kamu energinya luar biasa positif gitu. Tapi ya kamu udah nggak mau gitu, karena kamu tahu cuma dimanfaatkan doang gitu, kamu udah disakitin kayak gitu ya. Ya dia melakukan ini basicnya memang ada dasar trauma masa kecil atau inner child, dan tergantung kamu ya, ini bisa dibangun kembali atau benar-benar udahan hubungannya. Karena memang dia lagi berhemat banget, tapi untuk perasaan sebenarnya dia pol-polan udah ke kamu. Dan dia sudah, mungkin ada beberapa dari orang yang kalian di lingkungan ini bertanya ya kepada orang yang lebih bijak seperti mungkin Ustadz, Kiai, Habib gitu ya, mengenai hal yang sudah dia lakukan gitu. Memang dia pingin jadi orang yang dermawan. Nah dia pingin kalau bisa dua-duanya, kamu juga sama orang yang sekarang juga, dia lebih pilih dia daripada kamu. Cuman kan nggak mungkin ya, apalagi mungkin ada yang udah nikah gitu kan, nggak mungkin ya. Terus udah gitu ya, memang ini sangat terjadi pertentangan di dalam maupun di luar dirinya dia gitu loh ya. Tapi dia melihat kamu kayaknya ini udah asik sendiri gitu loh ya, dengan kekuatan yang kamu punya. Dilihat, kirain setelah lepas dari dia kamu bakalan terperosok, ternyata dia yang terperosok, kamu malah menjalani hari-hari dengan penuh ceria gitu. Sebenarnya dia tuh mau membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial, tapi caranya salah, hanya memanfaatkan. Akhirnya dia sudah tersadar dan melihat kamu nih kayaknya orangnya sudah healing, sudah sembuh, bahkan punya kekuatan yang jadi jauh lebih luar biasa lagi gitu loh ya. Itu yang aku lihat. Ya memang ada pengkhianatan ya gitu dalam pernikahan atau dalam hubungan, yang dia berpikir kayaknya kalau misalkan meninggalkan kamu dengan orang lain, dia bisa jadi jauh punya kehidupan lagi dalam hal materi yang lebih gitu loh. Ternyata enggak gitu, zong gitu ya. Makanya oke, kita pakai kartu yang lain. Oke. Ya dia tuh sebenarnya menunggu sinyal dari kamu ya gitu. Tapi ya ngapain gitu, nggak mau lah gitu ya. Dia yang butuh harus nungguin, maunya kamu yang nyari. Oh tidak gitu. Makanya kenapa dia tuh ngirim-ngirimin black magic, biar ini orang maunya apa sih, misalkan gitu ya, marah terus kamu nyari dia, lo maunya apa gitu. Nah dapet deh tuh, tapi ternyata kamu enggak. Kasian deh tuh ya. Nah dia selalu teringat setiap detail saat bersamamu. Ya dia tahu banget apa yang udah dia lakuin sama kamu sih sebenarnya. Ya dia mengulang semua percakapan yang sudah terjadi saat bersamamu ya. Ya, kamu adalah hal terbaik yang pernah dia punya selama hidupnya dia.
Ya memang kita butuh melepas satu sama lain sih ya, kayak gitu deh. Aku nyalain lampunya dulu nih ya, sorry ya. Nah lebih kelihatan kan, oke ya gitu. Di sini memang dia mencari kamu di mana-mana, nggak ada yang kayak kamu. Dia berharap sih tanpa dia kamu bisa bahagia. Dia pikir kamu tuh akan terperosok jatuh, ternyata enggak, malah kamu bahagia. Dia berharap suatu saat nanti kamu bisa memaafkan dia. Ya dia tahu itu dia yang salah, tapi dia menyalahkan kamu, dan dia mencintai kamu tanpa syarat. Dia mencintai kamu dan dia tahu dia hanya menjadikan dia hanya begini loh. Dia tahu dia hanya di saat bersama dia tuh kamu hanya teralihkan dari rasa sakit kamu aja sih. Tapi sebenarnya dia mau menjadi seorang yang lebih sekedar dari teman, dan dia pingin datang ke kamu menjadi orang yang jauh lebih baik gitu loh. Sebenarnya dia nggak bisa membuat kamu lebih dekat lagi sama dia gitu ya. Pokoknya intinya dia tuh nyesel banget, tapi kayaknya kamu udah nggak mau ya sama dia. Ya iyalah, siapa yang mau diperlakukan seperti itu ya gitu. Oke, kita pingin pakai deck. Sebenarnya sih satu aja, Lenormand aja udah bisa ya, tapi aku pengen lama-lama ya. Kenapa dia? Alasan dia masih mengirimkan black magic atau energi negatif kepada dirimu ya. Oke. Ya dia kayaknya sih pengen sama kamu, cuman dia tahu dia kurang effort. Justru yang lebih effortnya itu adalah kamu, dia tahu itu. Nah makanya sekarang dia tuh pengen, nih lo, gue nih, ini salah satu bentuk effort gue ke lo gitu loh. Gue udah ngirim-ngirimin, ini kan ngirim-ngirimin kayak gitu kan bayar kan ke dukunnya tiap bulan gitu kan, kayak gitu ya. Oke, ya memang dia lagi ada kesulitan dalam hal karir dan keuangan, dan dia butuh banget pertolongan kamu sebenarnya, karena dia tahu kamu nih energi keberuntungannya luar biasa ya. Dia pingin kembali lagi menjalin hubungan serius sama kamu. Nanti terulang lagi. Ingat ya, peluru kedua itu jangan sampai menjadi kesempatan kedua untuk membunuh kamu. Setelah kesempatan pertama kamu udah dibuat oleng, kamu bangkit sendirian, terus ujuk-ujuk dia mau datang ngancurin lagi, kamu mulai lagi dan terus aja kayak gitu. Tidak. Ya, aku sih nggak mau. Kalau kamu yes, kalau aku no. Ya. Lah, ya memang kamu udah mencintai diri kamu sendiri sih, sehingga gini ya, patokan kamu masih suka dimanfaatin orang adalah ketika kamu memang masih belum self love. Jadi ketika kamu sudah self love, kamu tidak akan dimanfaatkan orang lagi. Orang-orang yang masih dimanfaatkan orang lain berarti dia patokannya adalah standarisasinya atau penilaiannya adalah dia belum self love sama dirinya. Oke? Ya kamu layak lah ya mendapatkan cinta setelah selama ini kamu benar-benar gila-gilaan berkorban untuk dia, tapi dia tidak menghargai kamu. Dan kamu belajar untuk memaafkan dan belajar merilis untuk sembuh dari hal-hal di masa lalu, dimana kamu bisa menarik lagi rodanya ke atas dengan sendiri ya. Kamu berusaha untuk mundur sejenak dari hiruk pikuk dan memanggil calling in your soulmate dengan afirmasi segala macam belahan jiwa kamu yang sesuai dengan kamu. Bisa jadi ya kamu akan mendapatkan seseorang yang memang itu pantas untuk kamu, tidak memakai topeng-topeng lagi dan melangsungkan pernikahan ya. Tetap berpikiran positif untuk hal-hal di masa lalu yang sudah berlalu ya. Oke. Decknya banyak nih. Aku belum beli deck lagi loh. Aku suka sih, maksud aku udah lebih pas aja segini decknya. Oke. Ya,
dia ngeliat kamu nih makin meningkatkan energi, jadi dia makin tertarik, pasti makin banyak keberuntungan yang nempel ke kamu gitu loh. Karena dia ngeliat kamu sendiri malah makin kenceng energi positifnya. Wah, makin banyak keberuntungan yang bisa dia dapat kalau dia bisa bersama kamu gitu loh. Tapi nggak semudah itu Fulgoso gitu ya. Ya, akhirnya ya rasa sensitif kamu itu bisa ini ya, bisa mendeteksi hal-hal yang memalukan, yang tidak baik gitu ya, gitu. Dan itu ada diasah gitu kepekaan diri kamu terhadap hal-hal yang mungkin nggak baik, seperti memanfaatkan segala macam gitu ya. Dan kamu menjadi sosok seseorang yang cantik, ganteng secara alami dengan aura positif kamu, karena kamu banyak berbuat baik, kamu sabar, kamu rajin ibadah, kamu mendekatkan diri sama Tuhan, dan kamu bisa sembuh akhirnya ya, mengalahkan energi negatif itu. Dan kamu hebat di mata dia dan di mata orang, kamu hebat bisa minimal gitu ya, tidak membalas, tapi kamu bisa mengatasi energi negatif tersebut hanya dengan kekuatan dari ilahi yang aku lihat gitu ya. Dan apa yang kamu mau kamu bisa dapat. Nah itu dia yang buat iri tuh gitu, dia pingin karena dia lagi di posisi bawah, kamu makin bersinar auranya, apa yang kamu mau kamu dapat. Nah dia pingin itu gitu, karena dia nggak punya itu, karena dia nggak bisa melakukan itu seperti kamu gitu loh, kebaikan kamu, tulusnya kamu, dia nggak bisa karena dia nggak kayak gitu loh. Dan memang butuh waktu ya untuk kalian berdua nih, untuk merenungi, mengevaluasi, dan banyak berjemur lah keluar gitu ya. Kalian juga harus banyak bernafas yang dalam, dan dia ngelihat kamu tuh kayak kamu mendapatkan pujian, kamu suka men-share foto-foto di mana kamu menikmati kehidupan kamu dengan diberikannya anugerah kepada dari Allah gitu loh ya. Dan dia ngeliat kamu tuh kamu bisa memaafkan, dan dengan memaafkan kamu bisa sembuh, dan kamu berani mengatakan kebenaran. Kamu juga dilihat kayaknya banyak sering bermeditasi atau mungkin berdiam diri, berdoa, komunikasi sama Allah gitu ya. Dan kamu makin jadi orang yang berkasih sayang dengan siapapun makhluk hidup, entah itu tumbuhan, hewan, manusia, dan kamu berhasil melakukan itu gitu loh ya. Dia ngeliat kamu tuh amazed banget gitu, kayak gila nih orang makin cantik, makin ganteng, makin auranya aur-auran ambiar gitu ya. Makanya kamu tuh ambil paket self healing dan self love di aku, terus kamu konsumsi minum dan mandi air garam doa by Panda itu juga bisa ya. Oke. Ya dia memang pingin nikah sih, pingin balikan lagi, minimal kalau belum nikah kalian itu dia pingin punya hubungan lagi yang serius sama kamu. Oh tidak ya. Dan dia tuh masih suka stalking, tahu, masih suka kepo sama kehidupan kamu. Dan dia ngeliat kok kamu kayaknya malah enjoy, kamu tuh nggak tumbang sama dia, dikirimin kayak gitu malah makin jadi gitu loh ya kan. Doa orang yang terzolimi itu nyampe, mungkin pada saat dizolimin kamu doa yang baik-baik gitu untuk kebaikan diri kamu, kebaikan hidup kamu, jadi ngebuat dia makin nambah lagi, penasaran sampai pada titik wah capek, kok dia nggak tumbang malah makin jadi gitu loh ya. Dan dia ngeliat kamu makin bertransformasi ya, menjadi bumblebee ya. Kartunya dia memang ada di kamu ya gitu, dia udah tahu kamu ini kamu udah tahu dia tuh belangnya gimana. Dan dia mencoba untuk memanah-manah Cupid arrow, memanah-manah dia tetap berusaha sih untuk ngedapetin kamu lagi gitu, tapi udah nggak ada lagi pintu-pintu gitu. Dia tahu kamu sudah memaafkan, tapi dia tahu kamu juga tidak bisa menerimanya kembali. Dan ini ada perpisahan yang memang sungguh dia sesalin kayak gini loh.
dia bersama kamu nih mungkin ada yang dari nol. Ketika bersama kamu nih dia ngerasa di atas angin gitu, ngerasa semua usaha dia, kamu nggak ada rezekinya lewat dia, akhirnya dia nendang kamu, kasarnya tuh gitu, atau kacang lupa kulitnya, dan memilih orang lain mungkin yang lebih dari kamu biar dia punya peningkatan ekonomi gitu ya, yang lebih lagi. Ternyata dia nggak sadar kalau ekonominya itu, energi keberuntungan ekonominya dia itu ada di kamu. Nah itulah ya, kalau orang zolim, orang serakah tuh memang seperti itu, shy. Oke? Ya banyak juga sih pilihan dalam hidup dia waktu itu ya, akhirnya ya dia berharap memang ada pertemuan, karena dia ngeliat kamu tuh orang yang tepat gitu loh ya, kayak ketemu gembok sama kunci, dan dia sangat menyukai kamu. Cuma memang ini udah berakhir. Dia ngelihat kamu nih bener-bener bergairah dan menjadi sosok yang bertransformasi, bertumbuh makin cantik kan. Kalau kupu-kupu itu kan dari kepompong jadi kupu-kupu cantik banget ya, dan dia pengen mencium kamu sebenarnya loh ya, dia pengen memperbaiki, tapi ya dia tahu ini udah berakhir dan kamu berjaya gitu loh ya. Kamu di masa gelap bukannya makin gelap, malah makin terang gitu loh, the dragonfly gitu kan. Kamu ngikutin kata hati kamu, ada yang membimbing kamu di dalam hati kamu, dan kamu mendapatkan keberlimpahan. Dia tahu bahwasanya dia ketergantungan atau edik sama kamu, tapi dia mengkhianati kamu dari belakang, step in the back gitu kan. Wah luar biasa ya, kamu hebat, aku akuin kamu hebat, karena untuk sampai di posisi itu memang nggak mudah, karena aku juga pernah ngerasain di posisi itu. Sekarang kita jadi penonton, kita naik, dia turun, tapi kita tidak boleh tidak boleh zolim sama orang seperti itu ya, karena semua terjadi atas izin Allah. Serahkan semuanya sama Allah, kita pasti akan dapat hadiah kalau kita jadi pemenang. Buktinya kamu makin bersinar, makin berjaya, sedangkan dia makin turun pamornya. Nah nanti di titik terakhir orang tuh akan tahu bahwasannya siapa yang bersalah, siapa yang enggak, siapa yang makin bersinar, dialah korbannya biasanya kayak gitu. Walaupun di awal mungkin ada fitnah, gosip, pemutarbalikan fakta bahwasannya kamu yang nggak bener, padahal dia yang nggak bener, dia menang di awal. Biasalah, jagoan itu menangnya di akhir ya, penjahat kan menangnya di awal. Oke ya, terima kasih banyak. Yang mau terapi boleh, aku ada di seputaran Depok, DM aja. Yang mau order garam, mau private reading boleh. Oke, terima kasih banyak ya, dadah, hai.